Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang baik hati. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa ketik amin pada kolom komentar. Dan saya doakan sahabat semua akan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Selamat menikmati. Anindita Prameswari duduk di kursi kantornya di lantai tertinggi gedung Prameswari Group di Jakarta. Ia memandang laporan keuangan yang baru saja diberikan oleh tim audit internalnya. Ada yang tidak beres. Salah satu kantor cabangnya di Yogyakarta menunjukkan penurunan kinerja yang signifikan. Laporan kepuasan karyawan menurun drastis, banyak keluhan yang masuk, dan yang lebih mencurigakan, ada perbedaan angka keuangan yang mencolok. Anindita tidak pernah menjadi CEO yang hanya duduk di belakang meja. Ia percaya bahwa kepemimpinan sejati adalah dengan memahami langsung akar permasalahan. Setelah berdiskusi dengan sekretaris pribadinya, ia mengambil keputusan berani. Ia akan turun langsung ke kantor cabang tersebut, bukan sebagai CEO, tetapi sebagai seorang cleaning service. Malam itu, ia menyusun rencana. Dengan bantuan sekretarisnya, identitas palsunya dibuat. Kini, ia adalah Anin, seorang pegawai baru di bagian kebersihan. Rambut panjangnya yang biasa tertata rapi kini dikuncir sederhana. Jas mahalnya berganti dengan seragam sederhana berwarna biru, dan sepatu hak tingginya diganti dengan sepatu kets biasa. Keesokan paginya, ia berangkat ke Yogyakarta tanpa protokol khusus. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tidak ada mobil mewah, tidak ada staf yang mengiringi. Hanya seorang wanita muda yang tampak biasa saja, memasuki sebuah gedung kantor yang ia miliki sendiri. Sesampainya di kantor cabang, Anin langsung disambut oleh Pak Herman, kepala cleaning service yang sudah berusia paruh baya. "Kamu pegawai baru, ya? Nama siapa?" "Anin, Pak," jawabnya sambil tersenyum. "Baik, tugasmu bersih-bersih di lantai 3. Kalau ada pertanyaan, tanya saja Fajar." Nama itu baru pertama kali ia dengar, tetapi ia mengangguk tanpa banyak bertanya. Begitu naik ke lantai 3, ia melihat seorang pemuda berusia sekitar 27 tahun sedang mengepel lantai dengan tenang. Wajahnya bersih, auranya menenangkan, dan ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berbeda. "Permisi," ujar Anin. Pemuda itu menoleh dan tersenyum ramah. "Kamu cleaning service baru, ya?" "Aku Faj. Butuh bantuan?" Tanpa sadar, Anin mengangguk. Ia tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Bukan hanya sebagai seorang CEO, tetapi juga sebagai seorang wanita yang akan belajar tentang arti ketulusan sejati. Hari-hari pertama Anindita sebagai cleaning service di kantor cabang Yogyakarta terasa sangat berat. Terbiasa dengan kehidupan penuh kenyamanan sebagai CEO, kini ia harus bangun sebelum subuh, mengenakan seragam biru tua yang lusuh, dan membersihkan lantai serta toilet sebelum karyawan lain datang. Yang lebih menyakitkan bukan hanya pekerjaan fisik yang melelahkan, tetapi juga perlakuan sebagian pegawai kantor yang memandang rendah para petugas kebersihan. Mereka berjalan melewatinya tanpa mengucapkan terima kasih. Bahkan beberapa staf dengan sengaja mengotori lantai yang baru saja ia pel. Namun, di tengah kelelahan dan kekesalan itu, ada satu orang yang membuatnya bertahan, Fajar. Fajar adalah petugas kebersihan senior di kantor cabang ini. Ia selalu tersenyum, bekerja dengan cekatan, dan tidak pernah mengeluh. Saat Anindita kesulitan mengangkat ember berisi air kotor, Fajar dengan sigap membantunya. "Baru pertama kali kerja di sini, ya?" tanyanya ramah. Anindita mengangguk, menyembunyikan identitas aslinya. "Iya, masih belajar." Fajar tersenyum. "Jangan khawatir. Awalnya memang berat, tapi lama-lama terbiasa. Yang penting, niatnya baik dan ikhlas." Kata-katanya sederhana, tetapi entah mengapa terasa dalam bagi Anindita. Ia memperhatikan bagaimana Fajar menjalani pekerjaannya dengan sepenuh hati. Ia tidak hanya membersihkan lantai dan meja, tetapi juga memastikan semua karyawan nyaman di lingkungan kerja mereka. Bahkan, saat ada seorang staf yang menjatuhkan dokumen penting, Fajar dengan sigap membantu mengumpulkannya, meskipun pria itu tidak mengucapkan terima kasih. Suatu hari, saat jam istirahat, Anindita melihat Fajar duduk di sudut kantin, menikmati makan siangnya yang sederhana, nasi, tempe goreng, dan sambal. Tidak ada makanan mahal, tidak ada kopi latte seperti yang biasa ia nikmati di kantor pusat. Penasaran? Ia duduk di sebelahnya.
Kamu selalu terlihat tenang dan bahagia. Apa rahasianya? Tanyanya. Fajar tertawa kecil. Saya hanya bersyukur dengan apa yang saya punya. Saya percaya, kalau kita bekerja dengan ikhlas, rezeki akan datang sendiri. Kebahagiaan itu bukan soal harta, tapi soal hati yang tenang. Anindita terdiam. Selama ini, hidupnya selalu dipenuhi ambisi dan tekanan bisnis. Ia bekerja keras demi uang dan kesuksesan. Tetapi ia sadar bahwa ia belum pernah merasakan ketenangan seperti yang dimiliki Fajar. Hari itu, Anindita mulai melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Dan tanpa ia sadari, ia juga mulai melihat Fajar dengan cara yang berbeda. Sejak awal bekerja di kantor cabang ini, Anin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Banyak karyawan yang terlihat lesu, seolah bekerja hanya untuk bertahan hidup, bukan karena semangat. Beberapa kali ia mendengar desas-desus tentang ketidakadilan, tetapi mereka tampak takut untuk berbicara. Di antara semua itu, hanya satu orang yang tetap tersenyum, Fajar. Pemuda itu tidak hanya bekerja dengan rajin, tetapi juga selalu membantu rekan-rekannya tanpa mengeluh. Anin semakin penasaran. Suatu hari, ia memperhatikan bagaimana Fajar membantu seorang pegawai administrasi yang panik karena kehilangan dokumen penting. Dengan tenang, Fajar membantunya mencari hingga akhirnya menemukan dokumen itu di bawah tumpukan kertas yang tidak rapi. Kamu selalu sebaik ini ke semua orang? Tanya Anin saat mereka kembali ke ruang cleaning service. Fajar hanya tersenyum. Kalau kita bisa membantu, kenapa tidak? Hidup ini sudah cukup sulit. Kalau bisa meringankan beban orang lain, kenapa harus pelit dalam berbuat baik? Jawaban itu membuat hati Anin bergetar. Bagaimana mungkin seseorang yang hanya seorang cleaning service memiliki hati yang begitu besar? Namun, tanpa mereka sadari, seseorang memperhatikan mereka dari kejauhan. Bayu, kepala divisi operasional kantor cabang, mengamati kedekatan mereka dengan ekspresi tak suka. Sejak Anin mulai bekerja di sini, ia merasa semakin tidak nyaman. Sebagai orang yang selama ini memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, Bayu takut jika ada yang menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di kantor cabang ini. Apalagi, ia mendengar rumor bahwa kantor pusat sedang menyelidiki laporan keuangan mereka. Bayu memutuskan untuk bertindak. Sore itu, saat Fajar baru saja menyelesaikan tugasnya, ia dipanggil ke ruangan Bayu. Kamu dekat dengan cleaning service baru itu, ya? Tanya Bayu, duduk di kursinya dengan ekspresi dingin. Fajar mengangguk, merasa tidak ada yang salah. Iya, Pak. Dia rekan kerja saya. Bayu menyipitkan mata. Dengar, aku tidak suka ada orang yang terlalu ingin tahu di kantor ini. Kamu tahu apa yang terjadi pada orang yang terlalu banyak bertanya? Fajar mengerutkan kening. Maksud Bapak? Bayu mendekat. Suaranya merendah tetapi penuh ancaman. Jangan coba-coba ikut campur urusan yang bukan levelmu. Aku bisa memastikan kamu tidak bekerja di sini lagi kalau kamu membuat masalah. Fajar menatap Bayu dengan mata tajam. Saya hanya bekerja dengan jujur, Pak. Bayu menyeringai. Kita lihat saja nanti seberapa lama kamu bisa bertahan di sini. Fajar keluar dari ruangan itu dengan hati resah. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia merasa badai besar akan segera datang. Anin mulai merasa ada yang tidak beres di kantor cabang ini. Banyak karyawan mengeluh tentang gaji yang dipotong tanpa alasan jelas, ada yang dipecat secara tiba-tiba, dan yang paling mencurigakan, semua keputusan itu berasal dari Bayu, kepala divisi operasional. Namun, sebelum Anin bisa mengumpulkan bukti lebih jauh, Bayu sudah lebih dulu mencium gelagatnya. Ia merasa bahwa kehadiran Anin mengancam posisinya, dan ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Di sisi lain, kedekatan Anin dengan Fajar juga menjadi perbincangan. Banyak yang heran bagaimana seorang cleaning service seperti Fajar bisa begitu akrab dengan Anin yang baru bekerja beberapa minggu. Beberapa staf bahkan mulai berbisik-bisik, menganggap ada hubungan khusus di antara mereka. Bayu melihat ini sebagai celah. Ia memutuskan untuk menyingkirkan Fajar terlebih dahulu agar Anin kehilangan satu-satunya orang yang membantunya melihat kebenaran. Suatu hari, saat Fajar sedang membersihkan ruang direktur yang jarang digunakan, tiba-tiba Bayu masuk dengan beberapa staf keamanan. Wajahnya penuh kemenangan. Kami menemukan barang-barang kantor yang hilang di lokermu, Fajar. Ujar Bayu dengan nada dingin. Fajar terkejut. Apa? Itu tidak mungkin, Pak.
Saya tidak pernah mencuri apapun. Tanpa memberi kesempatan untuk membela diri, Bayu langsung menyerahkan laporan ke HRD. Anin yang mendengar kejadian itu bergegas ke ruangan. Pak Bayu, ini pasti kesalahpahaman. Saya yakin Fajar tidak mungkin melakukan ini, kata Anin, mencoba membela Fajar. Bayu hanya tersenyum sinis. Kau baru beberapa minggu di sini, Anin. Kau tidak tahu apa-apa tentang orang-orang di kantor ini. HRD yang sudah mendapat perintah dari Bayu pun langsung mengambil keputusan. Fajar, berdasarkan bukti yang ada, kami terpaksa memberhentikanmu mulai hari ini. Fajar menghela napas panjang. Ia tahu melawan keputusan ini akan sia-sia. Ia menoleh ke Anin, mencoba tersenyum meski hatinya berat. Mungkin ini sudah jalannya. Saya percaya Allah akan memberi jalan lain. Tanpa berkata banyak, Fajar pergi dari kantor dengan langkah tenang, meninggalkan Anin yang berdiri kaku, menahan amarah dan ketidakberdayaan. Saat itulah Anin sadar, ia tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini terus terjadi. Ia mengepalkan tangan, tatapannya penuh tekad. Aku tidak akan diam. Aku akan memastikan semua kebenaran terungkap. Sudah waktunya Anindita Prameswari berhenti berpura-pura menjadi orang lain dan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Pagi itu, suasana kantor cabang Yogyakarta terasa tegang. Sebuah pengumuman mendadak membuat seluruh karyawan berkumpul di ruang rapat. Mereka berbisik-bisik, bertanya-tanya mengapa CEO dari kantor pusat tiba-tiba datang berkunjung. Bayu, kepala divisi operasional, duduk dengan percaya diri di kursinya. Ia yakin semua rencananya berjalan mulus. Fajar sudah dipecat, dan Anin, cleaning service baru yang mencurigakan itu, tidak akan berani macam-macam. Ia menunggu CEO yang konon sangat tegas itu memasuki ruangan, siap memberikan laporan penuh kebohongan untuk menutupi kesalahannya. Namun, saat pintu ruang rapat terbuka, semua orang terkejut. Anin, atau yang mereka kenal sebagai cleaning service biasa, berjalan masuk dengan anggun, mengenakan setelan jas elegan berwarna biru tua. Ia berdiri di hadapan seluruh staf dengan tatapan penuh wibawa. Bayu menegang. Anin, gumamnya, tidak percaya. Wanita itu tersenyum tipis. Bukan. Namaku Anindita Prameswari. CEO Prameswari Group. Ruangan mendadak hening. Para karyawan yang selama ini mengabaikan dan meremehkan Anin hanya bisa terdiam. Sementara beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Anindita menatap Bayu tajam. Selama ini, aku diam dan mengamati. Aku datang ke sini bukan sebagai CEO, tetapi sebagai bagian dari tim. Aku ingin melihat sendiri bagaimana keadaan kantor cabang ini. Dan ternyata, apa yang kudapatkan jauh lebih buruk dari yang kulihat di laporan. Bayu berusaha tetap tenang. Bu, saya tidak mengerti maksud Anda. Anindita menyalakan layar proyektor. Beberapa dokumen keuangan dan rekaman suara muncul di layar, menunjukkan bagaimana Bayu telah memanipulasi anggaran, memotong tunjangan karyawan, dan bahkan menekan bawahan untuk tetap diam. Jangan bilang Anda tidak mengerti, lanjutnya dingin. Kami punya cukup bukti untuk membuktikan semua kecurangan Anda. Bayu mulai panik. Bebu, ini pasti salah paham. Itu fitnah. Anindita melipat tangannya. Salah paham? Bagaimana dengan pemecatan Fajar? Seorang karyawan jujur yang kau jebak hanya karena kau takut dia mengetahui kebenaran. Para karyawan mulai berbisik. Mereka tahu bahwa Fajar adalah orang baik, dan sekarang mereka sadar bahwa pemecatannya hanyalah upaya Bayu untuk menutupi jejaknya. Wajah Bayu semakin pucat. Ia mencoba membela diri, tetapi Anindita tidak memberi celah. Mulai hari ini, Anda resmi diberhentikan dan akan menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan Anda. Keamanan, tolong bawa Pak Bayu keluar. Dua petugas keamanan masuk dan menggiring Bayu keluar dari ruangan. Pria itu berteriak, mencoba berontak, tetapi tidak ada yang peduli lagi padanya. Anindita menarik napas dalam. Sekarang, saatnya kita memperbaiki semuanya. Dan langkah pertama adalah mengembalikan orang yang benar-benar layak ada di sini. Matanya menerawang, memikirkan seseorang, Fajar. Ia tidak bisa membiarkan orang sebaik itu pergi begitu saja. Setelah semua kekacauan di kantor cabang terselesaikan, Anindita tidak bisa berhenti memikirkan Fajar. Pemuda itu telah kehilangan pekerjaannya karena fitnah,
Dan itu terjadi tepat di depan matanya. Sebagai seorang CEO, ia terbiasa mengambil keputusan bisnis besar, tapi kali ini hatinya yang berbicara. Ia ingin memperbaiki segalanya. Tanpa ragu, ia meminta alamat Fajar dari salah satu staf HRD yang masih menghormatinya. Setelah mendapatkan informasi, ia segera pergi ke rumah Fajar yang ternyata berada di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, berdinding bata tanpa cat, dengan halaman kecil yang ditumbuhi beberapa tanaman hijau. Saat mengetuk pintu, seorang wanita parubaya membukakan pintu. "Selamat sore, Bu. Saya mencari Fajar," kata Anindita sopan. Wanita itu tersenyum ramah. "Oh, Fajar sedang di masjid, seperti biasa. Dia akan segera kembali. Silakan masuk dulu, Nak." Anindita melangkah masuk dan duduk di ruang tamu yang sederhana. Tidak ada perabot mahal, hanya meja kayu tua dengan taplak yang sudah agak lusuh. Namun, suasana rumah itu terasa hangat dan nyaman. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar. Fajar masuk dengan sarung masih melingkar di pinggangnya. Saat melihat Anindita, ia terkejut. "Bu Anindita." Anindita berdiri. "Fajar, aku ingin meminta maaf. Aku seharusnya bertindak lebih cepat untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah." Fajar tersenyum tipis. "Bu tidak perlu merasa bersalah. Saya percaya bahwa setiap kejadian sudah ditentukan jalannya." Jawaban itu lagi-lagi membuat Anindita terdiam. Sejak pertama kali bertemu, Fajar selalu memiliki ketenangan yang sulit ia pahami. Bahkan setelah kehilangan pekerjaannya, ia tetap tenang dan menerima semuanya dengan lapang dada. Anindita menghela napas, lalu melanjutkan, "Aku ingin menawarkanmu pekerjaan baru di kantor pusat. Aku yakin orang seperti kamu pantas mendapatkan posisi yang lebih baik." Namun, Fajar menggeleng pelan. "Terima kasih atas tawarannya, Bu, tapi saya lebih suka bekerja dengan cara yang sederhana dan jujur. Saya tidak mengejar jabatan atau gaji besar. Saya hanya ingin hidup dengan tenang dan bermanfaat bagi orang lain." Jawaban itu membuat Anindita tersentuh. Sebagai seorang CEO, ia terbiasa melihat orang yang haus akan jabatan dan kekayaan. Tapi Fajar berbeda. Ia bekerja bukan demi status, melainkan karena ia menganggap kerja sebagai bagian dari ibadahnya. Saat itulah Anindita menyadari satu hal. Perasaannya pada Fajar bukan hanya rasa kagum biasa. Ia menatap Fajar dengan hati yang mulai gelisah. Apakah mungkin seorang wanita seperti dirinya bisa mencintai pria sederhana seperti Fajar? Anindita duduk di dalam mobilnya, memandang gedung kantor cabang yang selama ini menyimpan begitu banyak cerita. Disinilah ia belajar arti kerja keras, merasakan ketidakadilan dari sudut pandang yang berbeda, dan yang paling mengejutkan, disinilah ia menemukan seseorang yang mengubah cara pandangnya tentang hidup, Fajar. Ia menghela napas panjang sebelum melangkah keluar. Hari ini, ia tak lagi mengenakan seragam cleaning service. Ia adalah Anindita Prameswari, CEO dari Prameswari Group, tetapi entah mengapa, kali ini, statusnya terasa begitu tidak berarti di hadapan Fajar. Ketika ia tiba di depan rumah sederhana Fajar, pemuda itu tampak sedang menyapu halaman. Melihat kedatangan Anindita, Fajar terkejut dan segera menghentikan kegiatannya. "Bu Anindita?" tanyanya ragu. Anindita tersenyum. "Boleh aku bicara sebentar?" Fajar mengangguk, lalu mempersilakan Anindita duduk di bangku kayu di depan rumahnya. Setelah beberapa saat hening, Anindita akhirnya memberanikan diri berbicara. "Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku menyukaimu, Fajar," ucapnya dengan suara bergetar. Fajar terdiam. Ia tidak menyangka akan mendengar kata-kata itu dari seorang wanita seperti Anindita. "Bu Anindita, saya hanya seorang cleaning service biasa. Dunia kita berbeda jauh." Anindita menggeleng. "Aku tidak peduli dengan perbedaan itu. Selama menyamar di kantor ini, aku belajar banyak hal. Aku melihat bagaimana orang-orang diperlakukan berdasarkan status, bagaimana ketidakadilan dibiarkan terjadi. Tapi, di tengah semua itu, ada kamu, seseorang yang tetap bekerja dengan tulus meskipun diperlakukan tidak adil." Fajar masih terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. "Aku tidak mengerti, Fajar. Aku sudah bertemu banyak pria dari kalangan bisnis, orang-orang dengan latar belakang dan status yang tinggi, tapi tidak ada yang seperti kamu. Kamu berbeda."
Kamu membuatku melihat dunia dari sisi lain. Lanjut Anindita, suaranya lirih namun penuh keyakinan. Fajar menatap Anindita. Matanya penuh kebingungan dan keraguan. Tapi, Bu Anindita, bagaimana dengan keluargamu? Perusahaanmu? Apa mereka bisa menerima seseorang seperti saya? Anindita tersenyum. Jika mereka peduli padaku, mereka akan menerima keputusanku. Aku ingin bersamamu bukan karena kasihan. Bukan karena aku ingin melakukan sesuatu yang berbeda dalam hidupku. Aku ingin bersamamu karena aku mencintaimu. Fajar terdiam lama. Hatinya dipenuhi berbagai perasaan yang bercampur aduk. Namun, setelah berhari-hari berdoa dan merenung, ia akhirnya menyadari sesuatu. Anindita bukan hanya CEO yang kaya raya. Ia adalah wanita yang berani, tulus, dan bersungguh-sungguh. Dengan senyum yang masih dipenuhi keraguan, Fajar akhirnya berkata, "Jika ini memang jalan yang Allah berikan, saya akan menerimanya dengan ikhlas." Dan di bawah langit senja yang mulai meredup, dua insan dari dunia yang berbeda akhirnya menemukan jalan mereka menuju kebahagiaan yang tak terduga. Alhamdulillah cerita sudah selesai kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum. Ciao.